Salam damai sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Angelica Stefani Berus Sinulinga dengan NIM 20030010010 dari kelas M01 Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang. Di sini saya akan mengkritik salah satu berita untuk memenuhi tugas mata kuliah Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Robi Patria. Di sini saya mengambil salah satu berita, yaitu polisi gerebek rumah penampungan PMI ilegal di Cianjur. Warga Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur menjadi penyalur PMI ilegal dan menyediakan tempat penampungan calon PMI ilegal. Diamankan jajaran Satreskrim Polres Cianjur. Dalam penangkapan tersangka, petugas juga menemukan 10 calon pekerja migran Indonesia ilegal yang siap diberangkatkan ke Saudi Arabia di tempat penampungan yang sudah berjalan selama 1 tahun di Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur. Dari 10 calon pekerja migran ilegal yang berhasil diamankan ini, diantaranya 1 orang warga Kabupaten Sukabumi, 2 orang warga Kabupaten Indramayu, 1 orang warga Provinsi Jawa Timur, dan 6 orang warga Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Setiap memberangkatkan 1 PMI ilegal, tersangka mendapatkan keuntungan Rp3 juta hingga Rp5 juta. Selain mengamankan tersangka SA dan 10 calon pekerja migran ilegal, petugas menyita 8 buku paspor, 7 buah KTP, 2 buah ponsel, dan dokumen-dokumen untuk pemberangkatan calon pekerja migran ilegal. Agar tidak kembali menjadi korban perdagangan orang, Kapolres memberikan himbauan kepada 10 calon PMI ilegal dan akan dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 4 dan atau 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang perdagangan orang. Contoh pasal 8 atau pasal 38 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2007 tentang perlindungan pekerjaan migran Indonesia dengan ancaman hukuman pidana paling singkat 3 tahun penjara dan paling lama 15 tahun penjara dan atau denda 15 miliar rupiah. Berdasarkan berita yang sudah saya baca dan koreksi, ada beberapa kesalahan yang saya temukan dalam berita tersebut. Antara lain, yang pertama, salah ketikan dalam kata provinsi yang seharusnya provinsi. Yang kedua, pada awal kalimat warga seharusnya diawali dengan huruf kapital. Yang ketiga, kelengkapan unsur-unsur berita yaitu 5W tambah 1H, di mana unsur kapan tidak terdapat dalam berita. Yang keempat, penggunaan bahasa yang tidak baku pada kata himbauan yang seharusnya himbauan sesuai dengan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kelima, penulis paragraf tidak sesuai dengan syarat yang ada di mana satu paragraf harus berisi 3-5 kalimat. Baik, sekian tugas yang saya buat. Terima kasih.